أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik anak-anak, Bu Ismi mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku yang selalu Bu Ismi rindukan, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting ini. Ya, anak-anakku, tidak terasa kita sudah masuk di semester 2. Semester 2 untuk pelajaran PAI, silahkan nanti untuk lanjutannya kalian buka bab 8 ya. Bab 8 itu di sana ada penjelasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, beriman kepada qada dan qadar. Ya, beriman kepada qada dan qadar. Coba Bu Ismi tanya dulu, beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun Islam yang keberapa? Masih ingat? Silakan aktifkan mic-nya untuk menjawab. Rukun iman yang ke-6, Bu. Iya, betul. Siapa yang jawab iki? Afrizal? Ya. Ya, alhamdulillah. Masih ingat ya, rukun iman yang ke-6. Betul ya. Yang pertama kan rukun iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada hari akhir. Yang kelima ya. Yang keenam baru yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi ini perlu diingat-ingat dan perlu diyakini dalam hati bahwa kita sebagai seorang muslim, kita percaya bahwa ada yang namanya qada dan qadar. Ya kan? Coba lihat penulisannya ya, penulisannya qada dan qadar. Qada itu gini, qada dan qadar. Ojo sampai keliru nganggo K, apa mana nganggo O. Kodok engko dadine. Ya jangan ya. Jadi tulisannya qada dan qadar. Yang berikutnya, anak-anak coba dilihat di sekitarmu dan kita berpikir saja sejenak ya, berpikir sejenak. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, baik hewan, tumbuhan, manusia dan benda-benda mati yang lain ya, gunung, kemudian batu dan lain-lain. Dengan berbagai bentuknya, ini siapa yang menciptakan? Allah. Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menciptakan adalah Allah. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat, ada si A yang sukses, ada si B yang gagal. Ada si C yang sehat dan ada si D yang sakit. Ada si A yang meninggal di usia muda dan ada si B yang meninggal di usia yang sudah senja. Ya, orang meninggal itu tidak mesti menunggu tua. Ternyata ada orang meninggal muda. Nasib dari setiap makhluk siapa yang menentukan? Pernah berpikir seperti itu? Ya, yang menentukan semua nasib manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan ayat berikut. Ya, ini ada ayat surat Ar-Ra'd ayat 8. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, dan segala sesuatu itu ada ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, anak-anak, itu semuanya sudah ada ukuran, sudah ada batasan-batasannya di sisi Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi ayat surat Yasin, ya. Mungkin kalian yang sering baca surat Yasin tiap malam pasti tahu ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, sungguh urusannya apabila dia Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, kun, maka sesuatu itu akan terjadi. Ini surat Yasin ayat 82. Dua ayat ini membuktikan bahwa apapun peristiwa atau apapun makhluk yang ada di dunia ini, semuanya yang menciptakan dan yang mengizinkan terjadinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berikutnya kita masuk ke pembahasan beriman kepada qada dan qadar. Apa sih artinya beriman kepada qada dan qadar itu? Ya. Jadi artinya beriman itu kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, peristiwa, baik itu kebaikan atau keburukan, yang terjadi itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya, jadi sebagai seorang yang beragama Islam, bila kita mengalami kejadian yang baik, ya kita harus percaya bahwa itu ada andil dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengalami suatu musibah atau sesuatu yang menyedihkan, itu juga Allah yang menghendaki. Ya. Sudah, itu yang disebut dengan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian, lalu bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi qada dan qadar dari Allah? Nah, ini kita harus tahu. Kita ini kan sebagai makhluk ya, sebagai makhluk yang harus menerima ketetapan dari Allah. Bagaimana sikap yang benar kita sebagai makhluk untuk menghadapi ketentuan dari Allah ya. Nah, bisa kalian lihat, yang pertama yaitu kita harus berhusnudzon. Berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, jangan sampai terucap dari bibir kita, "Wes Allah itu tidak adil." Nah, ketika ucapan itu keluar dari bibir kita, maka artinya kita ada suudzon sama Allah, ada buruk sangka kepada Allah, itu tidak diperbolehkan. Ya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka cukup bersedih dan membaca istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, mungkin saya mengalami hal seperti ini karena saya banyak kesalahan kepadamu. Nah, kita malah harus introspeksi diri ke dalam diri kita masing-masing. Ya, yang kedua yaitu cara kita menghadapi qada dan qadar adalah bersabar dan bersyukur. Ketika itu adalah ujian, maka kita harus bersabar, dan ketika itu adalah kenikmatan atau kesenangan, maka kita harus banyak bersyukur. Ya, kita sudah berusaha keras mencapai yang kita inginkan. Setelah itu berhasil, ternyata kemudian kita lupa bahwa itu adalah kehendak Allah. Kita hanya menganggap itu usaha dari kita sendiri. Lah, itu yang tidak boleh. Sehingga menyebabkan kita menjadi sombong. Ingat anak-anak, ya, apapun usaha yang kita lakukan, bila Allah tidak berkehendak itu berhasil, maka tidak akan berhasil, ya. Kemudian yang ketiga, optimis, ya, ini penting. Optimis atau percaya diri dan mengharap yang terbaik pada segala hal. Ketika melakukan suatu apapun, kita harus punya optimisme. Jadi rasa percaya diri bahwa itu akan berhasil dengan usaha kita dan juga dengan izin Allah. Ini harus ada rasa optimis dalam diri kita. Terus yang ketiga yaitu ikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini tidak boleh dihilangkan, ini ikhtiar ini. Jadi kalau ada orang Islam yang bilang, sudah saya tidak usah berikhtiar, saya tidak usah berusaha, wong takdir itu Allah yang ngatur. Nah, ini ketika dia berkata seperti itu, tapi dia menghilangkan ikhtiar, usaha, maka tentu saja akan gagal. Atau kalaupun dia akan berhasil, tidak akan optimal hasilnya itu, ya. Jadi segala sesuatu itu harus dilalui dengan ikhtiar atau berusaha. Dan yang terakhir adalah berdoa dan bertawakal. Ya, bertawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha, ya,
Ketika kita sudah optimis, ketika melakukan sesuatu, yang terakhir adalah berdoa. Ya, jangan lupakan ini, aspek ini, berdoa. Berdoa dan berserah diri kepada Allah, kita titipkan, ya Allah, saya sudah berusaha, sekarang tinggal Engkau yang mengizinkan usaha saya ini berhasil atau gagal. Mudah-mudahan usaha saya ini berhasil ya Allah. Nah begitu ya, contoh bunyi doanya seperti itu. Nah insya Allah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 hal ini, kita akan menjadi seorang muslim yang tenang anak-anak dalam menghadapi kehidupan. Ya, tidak ruwet hatinya, tidak ruwet gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Kita akan jadi orang yang tenang. Kenapa? Ya karena kita sudah punya Allah yang menjaga kita. Ya, sudah. Coba kalian perhatikan, lihat fenomena berikut. Ya, silakan kalian bisa berkomentar, bisa dibuka mic-nya. Lihat fenomena berikut. Ya, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, silakan Rendika, gimana menurutmu ini? Sekarang itu ada fenomena bunuh diri ya, Nana. Bunuh diri. Bunuh dirinya itu enggak main-main, bunuh diri itu ya mati. Gimana menurut kalian itu fenomena kayak gini? Ya. Jauh sebelum di Indonesia fenomena bunuh diri di Korea sana itu sudah biasa. Jadi para artis di Korea itu mereka itu ketika menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sebuah rintangan dalam pekerjaan mereka, maka kadang mereka memilih untuk bunuh diri. Banyak sekali. Ini yang di artikel ini ada 16 artis Korea yang bunuh diri. Apa penyebabnya? Nah, itu ya karena gagal, karena debut albumnya gagal atau debut filmnya gagal, itu mereka bunuh diri. Ya. Kalau menurut kalian gimana? Silakan yang mau memberikan pendapat. Bunuh diri itu menurut kalian ciri-ciri orang yang optimis atau orang yang pesimis? Orang yang percaya diri apa orang yang putus asa orang bunuh diri? Ya, silakan mic-nya boleh diaktifkan. Hah? Putus asa, Bu. Orang yang putus asa. Anak-anak, ini perlu Bu Ismi jelaskan lebih detail ya tentang bunuh diri ini. Gini ya, bunuh diri itu hukumnya adalah dosa besar. Dan ada catatan di sini, bila orang yang melakukan bunuh diri, itu beranggapan bahwa bunuh diri itu bukan dosa, maka dia itu hukumnya adalah kafir. Jadi dia meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya anak-anakku semua punyai hati yang kuat ya. Kuatkanlah hati kalian dalam menghadapi hidup ini. Jangan sampai karena hal yang sepele kalian sudah putus asa, apalagi sampai memutuskan untuk bunuh diri. Na'udzubillah ya. Ingat, hukum bunuh diri adalah dosa besar. Apabila orang yang melakukan bunuh diri itu menganggap bunuh dirinya tidak dosa, maka hukumnya dia adalah kafir, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalian jelas tahu kan bagaimana orang yang sudah keluar dari agama Islam nanti di akhirat tidak akan tergolong menjadi orang-orang Islam. Na'udzubillah ya. Sudah. Yang berikutnya nanti ada sesi pertanyaan di akhir ya. Nah ini fenomena darurat transgender di Indonesia. Tahu transgender anak-anak? Trans itu artinya apa? Apa transgender? Itu apa? Kayak Siapa iki? Ayo, siapa saya kenal iki? Wong iki. Nah, ini Bu Ismi kasih contoh yang ada di Indonesia.
Kalau di Thailand itu sudah ratusan sudah orang-orang seperti ini ada di Thailand ya. Trans itu artinya berubah, gender itu artinya jenis kelamin. Transgender artinya perubahan jenis kelamin. Ya, anak-anak. Nanti di video Bu Ismi yang kedua, Bu Ismi ngupload video nanti di Classroom. Kalian lihat macam-macam takdir itu ada berapa, ya kan? Kemudian ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Ya, di antara takdir yang tidak bisa diubah itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu sudah Allah yang menentukan, ya kan? Sudah Allah yang menentukan. Nah, jadi ketika ada orang yang memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya, transgender ini sekarang, booming, lagi booming. Lagi booming dimanapun. Saiki kamu lihat TikTok. Banyak enggak orang yang buat video pakai macak-macak kayak perempuan? Nah, ya. Padahal kalau dalam hukum Islam, orang laki-laki menyerupai dandanannya orang perempuan, maka hukumnya adalah dosa. Dan begitu pula sebaliknya, perempuan yang menyerupai dandanannya laki-laki, dia juga mendapat dosa. Lah, kalau ini yang Bu Ismi permasalahkan khususnya adalah transgender. Jadi mengubah jenis kelamin. Sing asale iku lanang, ya kan? Alat kelaminnya dari lahir itu laki-laki. Ya. Kemudian karena dia itu punya kecenderungan seksual jadi perempuan, dia operasi misalnya, dioperasi. Lah ini contoh orang-orang yang public figure di Indonesia itu yang mengubah jenis kelaminnya. Yang terbaru ini, adiknya Santi. Ya, nah ini kita bicara hukum Islam ya. Dalam hukum Islam transgender itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan kecuali bila ada seorang bayi yang dari lahir dia punya dua jenis kelamin, ya, dari lahir dia punya kelamin dua, jadi kelamin perempuan sama kelamin laki-laki. Lah itu ketika dia sudah agak dewasa, maka dia akan ditanya, kamu ini cenderung jadi laki-laki apa jadi perempuan? Kalau kamu cenderung jadi laki-laki, maka nanti bisa dilaksanakan operasi untuk mengangkat kelaminnya yang perempuan, sehingga dia akan terus jadi laki-laki. Itu kalau punya dua alat kelamin. Ya, sudah ya. Ya, Nana, yang terakhir, ini terakhir, habis ini Bu Ismi buka pertanyaannya. Yang terakhir adalah darurat peramal dan perdukunan. Nah, ini darurat peramal dan perdukunan. Ini Bu Ismi bahas di Indonesia ya. Coba kamu lihat di Google, kalau kamu searching Google itu perdukunan atau ramal, banyak sudah itu keluar semuanya itu di sini. Coba dukun palsu. Anak yang masih hari gini percaya dengan perdukunan. Nah, coba dah ya, diakhiri itu ya, perdukunan tidak ada yang betul itu. Kamu dibohongi sama manusia ya. Karena apa Nana? Ramalan apapun yang dikatakan oleh dukun atau peramal itu, walaupun akhirnya itu terjadi, ya, sebenarnya itu terjadinya memang karena kehendak Allah. Bila suatu ramalan itu betul, yaitu karena memang Allah berkehendak seperti itu. Nah, sebaliknya, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi itu ramalan. Ya. Nah, jadi salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah peramal dan perdukunan. Nah, kayak ini, ramal nasib Roy Kiyoshi, Dani Darko, peti matinya agak terbuka, dan lain-lain. Ya. Hal-hal seperti ini kita sebagai generasi Islam ya tidak seyogyanya, tidak baik untuk mempercayai. Gak usah ngintip-ngintip, wes ya aku pengen nasibku besok ya, enggak ada ya. Anak-anak ingat, tidak ada yang tahu masa depan kita. Kenapa? Karena masa depan kita itu Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya bertugas untuk berusaha dan berdoa. Berusaha dalam setiap hal. Kita berusaha semaksimal mungkin dan ditutup dengan doa. Sudah cukup itu aja. Ya, enggak usah
peramal, dukun, dan lain-lain. Mungkin itu ya anak ya untuk penjelasan dari Bu Ismi. Ini yang buka mic-nya ini masih Dina aja. Coba sekarang yang mau bertanya silakan silakan raise hand, silakan mengacungkan tangan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa itu? Oh, Aribe. Orang yang bunuh diri itu arwahnya kayak gentayangan gitu atau gimana? Arwahnya dia bukan kayak nggak di gitu. Karena kan Matinya kan penasaran gitu ya. Anak-anak perlu tahu bahwa ketika orang sudah meninggal, itu artinya nyawa sudah terlepas dari jasadnya. Ya. Artinya ketika orang sudah tidak ada nyawa di jasadnya, ya sudah dia mati. Ya, tidak akan ada daya dan upaya dia untuk memukul orang atau mengganggu orang, itu tidak ada. Jadi nyawanya orang itu dia sudah lepas dari dunia ini, dia sudah mengalami alam baru yang disebut dengan alam apa? Masih ingat? Alamnya orang yang sudah mati disebut alam apa? Alam barzah. Alam barzah. Dia sudah di alam barzah, di alam lain. Dia tidak akan ikut campur dengan alam dunia lagi, sudah lepas. Ya. Dan penekanan tadi Bu Ismi menjelaskan tentang bunuh diri itu penekanan hukumnya. Jadi orang bunuh diri itu menandakan bahwa dia keimanannya terhadap qada dan qadar itu sangat lemah. Ya, lemah. Artinya apa? Kok iso bunuh diri? Padahal harusnya dia itu yakin bahwa keadaannya dia yang sekarang itu Allah juga yang menentukan. Ya. Harusnya orang Islam ketika mengembalikan semuanya kepada Allah, dia tidak akan pernah melakukan bunuh diri. Ya, karena bunuh diri itu adalah orang yang putus asanya orang yang paling putus asa. Maksudnya sih tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain gitu kan. Kok sampai bunuh diri gitu loh ya. Kan suatu permasalahan itu kan bisa diselesaikan. Kenapa kok tidak memilih untuk berusaha menyelesaikan, tapi kok memilih untuk mengakhiri hidup ya? Ya, Bu, apakah orang bunuh diri itu mesti mati? Ya, tidak mesti. Ada orang yang bunuh diri ternyata memang takdirnya belum waktunya mati, ya hidup dengan penderitaan fisiknya dia, malah dia jadi orang catat dan lain-lain. Karena memang mungkin Allah belum waktunya mencabut nyawanya dia. Terakhir, silakan dibuka mic-nya mau tanya. Tidak ada ya? Sudah cukup dipahami ya? Jangan lupa di rumah sholatnya ya, sholatnya, kemudian bantu orang tua di rumah ya. Nah, baca Al-Quran juga jangan lupa ya. Sudah mungkin itu dari Bu Ismi. Bu Ismi ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kalian jadi muslim dan muslimah yang solih, yang sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.